Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ketujuh dan kita nanti akan belajar kelas kata yang terakhir ya. Namanya adalah adverb dan sekalian kita akan belajar preposisi. Nah, karena preposisi itu fungsinya adalah membuat adverb atau membuat keterangan seperti itu. Nah, jadi langsung saja untuk tempatnya dulu ya, teman-teman. Jadi keterangan ini adalah jenis kelas kata yang paling tidak penting di dalam kalimat. Kenapa saya bilang paling tidak penting? Karena ada keterangan pun tidak apa-apa, tidak ada keterangan pun di kalimat itu juga tidak masalah, gitu ya. Artinya keterangan itu ada tidak itu tidak masalah di dalam kalimat. Jadi atau kalau teman-teman misalkan ada susunan yang panjang dan susunan yang panjang itu kok biar lebih gampang gimana, teman-teman hilangkan aja adverb-nya. Karena adverb itu kelas kata yang tidak penting. Nah, tapi kadang adverb itu ditanyakan di dalam kalimat, teman-teman. Seperti itu. Maka mau nggak mau kita pelajari gitu ya. Nah, adverb sendiri itu bentuknya ada dua. Oke, ada yang keterangan atau adverb itu bentuknya murni dia adalah keterangan. Kalau kita cek di kelas di kamus maksud saya itu adalah kelas katanya adverb gitu ya. Tapi ada juga keterangan itu yang dibentuk dari kelas kata lain yaitu preposisi. Nah, preposisi ini wajib setelahnya dikasih objek, entah itu berupa kata benda atau kata ganti. Ya, umumnya kata benda, teman-teman, dan biasanya panjang gitu ya. Jadi ditambahkan kata sifat biasa sebelumnya. Nah, intinya ada preposition plus noun itu dia adalah keterangan. Jadi semua preposisi itu harus diikuti kata benda. Jadi kalau ada preposisi mau diikuti verb, maka verbnya itu harus dirubah menjadi kata benda, yaitu verb ing, namanya gerund, teman-teman. Kecuali satu preposisi. Ada satu preposisi yang agak bandel, namanya adalah to. Nah, kalau to ini ada beberapa jenis to yang diikuti oleh verb satu, alias umumnya to itu diikuti oleh verb satu. Tapi apapun itu ya, preposition to atau preposition yang lain, itu sama-sama membentuk yang namanya keterangan. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, teman-teman, misalnya adalah adverb of place atau keterangan tempat ya. Ada yang murni atau yang memang kalau kita cek di kamus itu adverb. Contohnya here artinya di sini, there artinya di sana, upward artinya ke atas, downward artinya ke bawah, outside artinya di luar, inside artinya di dalam, somewhere artinya di suatu tempat, dan masih banyak lagi. Oke? Nah, tapi ada juga keterangan tempat yang dibentuk dari preposisi, contohnya at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit, in a room, di sebuah ruangan, near the lake, dekatnya danau itu, gitu ya, over the hill, di atas bukit itu, dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke, jadi at, kemudian in, kemudian near, kemudian over, di sini posisinya sebagai maksud saya sebagai preposisi yang merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, selain adverb of place, ada juga misalnya adverb of time ya. Contoh yang murni, adverb adalah yesterday, kemarin, tomorrow, besok, now, sekarang, already, sudah. Dan masih banyak lagi. Contoh lain yang berbentuk preposisi plus noun adalah at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, jadi selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Kemudian berikutnya ada adverb of manner. Nah, adverb of manner ini keterangan cara ya. Contohnya yang murni atau pure itu contohnya adalah warmly. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata sifat yang ditambahkan dengan akhiran ly, kata sifat itu akan berubah menjadi kata keterangan. Jadi yang awalnya warm itu kan kata sifat artinya hangat ya, teman-teman. Tapi kalau ditambahkan ly, dia akan berubah kelas kata menjadi adverb of manner atau keterangan cara seperti itu. Contohnya warmly itu dengan ramah, beautifully dengan elok, swiftly dengan cepat, dan masih banyak lagi seperti itu. Kemudian contoh yang preposition plus noun untuk adverb of manner, kita punya on foot, itu kalau diartikan dengan jalan kaki. Jadi contohnya teman kita tanya tadi, kamu kesini gimana, naik apa gitu. How did you come here? Kita bilangnya on foot, jalan kaki. I came here on foot. Kemudian ada with a knife dengan pisau gitu ya. Kemudian like wind, seperti angin atau bagaikan angin, dan masih banyak lagi teman-teman. Kemudian contoh yang adverb of probability atau keterangan kemungkinan, caranya kita bilang mungkin dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu ada dua, yang murni, contohnya likely, mungkin, definitely, pasti, sama kayak certainly ya.
unlikely, tidak mungkin, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, tapi ada juga yang bentuknya itu berupa preposition plus noun, contohnya in all likelihood. Mungkin gitu ya. Without a doubt, pasti. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Berikutnya ada adverb of negation atau keterangan negatif atau caranya kita bilang tidak atau bukan gitu ya. Nah, contohnya yang murni itu ada not, tidak, bisa juga diartikan bukan. Kemudian yang bentuknya preposition plus noun kita punya by no means, artinya juga tidak, teman-teman. Nah, cuman by no means ini biasanya untuk menjelaskan kata kerja seperti itu. Berikutnya ada adverb of degree atau intensity, jadi keterangan tingkatan. Nah, caranya kita bilang sangat, agak, eh, apalagi sangat, agak, lebih, paling, terlalu itu ya, itu masuknya ke sini teman-teman. Jadi contohnya very, sangat, fairly, agak, sama kayak rather gitu ya. More, lebih, most, paling, enough, cukup, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada preposition plus noun. Contohnya adalah to a high degree, artinya sangat, to some extent, artinya agak, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, berikutnya ada adverb of frequency. Jadi frekuensi atau seberapa sering sesuatu dilakukan atau terjadi gitu ya. Nah, ada yang bentuknya murni, contohnya never, tidak pernah. Rarely, jarang. Sometimes, kadang-kadang. Usually, biasanya. Always, selalu. Often, sering. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang bentuknya preposition plus noun, contohnya ada on a regular basis. Biasanya. From time to time. Kadang-kadang. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, itu tadi hanya beberapa contoh jenis adverb dan contoh bentuk murni dan bentuk preposition plus noun-nya. Sebenarnya adverb itu ada banyak banget dan gak akan habis kalau kita bahas dalam satu pertemuan, teman-teman. Seperti itu. Intinya, teman-teman nanti kalau menemukan kelas kata selain yang kita sudah pelajari dari noun sampai adjective selama ini ya, itu adalah adverb, kalau nggak gitu preposisi. Seperti itu. Nah, itu memang harus sering-sering latihan dan menemukan, kalau menemukan teman-teman koleksi gitu ya, atau ditulis. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tempatnya, teman-teman. Jadi keterangan tadi fungsinya adalah menambahkan keterangan di kalimat, maksudnya di dalam ya di dalam kalimat gitu ya. Nah, itu tergantung untuk peletakannya itu tergantung yang dijelaskan. Dan beberapa keterangan itu hanya bisa menjelaskan suatu kelas kata tertentu. Contoh, teman-teman. Adverb of degree atau tingkatan itu ya, contohnya kata very. Misalnya sangat ya, sangat itu tidak bisa menjelaskan kata benda. Contohnya sangat rumah, kan nggak enak gitu ya. Saya itu sangat rumah, nggak enak teman-teman. Jadi sangat itu tidak bisa menjelaskan kata benda. Sangat itu apakah dia bisa menjelaskan kata sifat? Coba aja, saya sangat sehat. Nah, sehat itu kata sifat. Nah, berarti sangat sehat bisa. Otomatis sangat bisa menjelaskan kata sifat. Apakah sangat bisa menjelaskan kata kerja, nah, tapi hati-hati ya teman-teman, nanti akan kita bahas. Intinya untuk mengetahui apakah suatu keterangan itu bisa menjelaskan suatu kata lain, kita harus coba mengartikan dan konteksnya apakah bisa atau tidak. Seperti itu. Oke? Nah, untuk tempatnya, maksudnya untuk yang dijelaskan, adverb itu bisa menjelaskan predikat, yaitu kata kerja di dalam kalimat. Nah, contohnya teman-teman. Oke, sebelum kita mengetahui letaknya keterangan ketika menjelaskan kata kerja di dalam predikat, kita harus pahami ya, di dalam kalimat, predikat itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama ada namanya linking verb. Linking verb itu adalah kata kerja yang cuma buat syarat. Kalau pesan yang disampaikan itu tidak ada kata kerjanya, teman-teman. Contohnya adalah saya baik-baik saja. Nah, saya baik-baik saja itu pesan yang saya sampaikan tidak ada kata kerjanya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa kata kerja. Nah, kita masukkanlah yang namanya linking verb. Biasanya linking verb itu berupa to be. Jadi untuk bilang saya baik-baik saja itu I am fine. Nah, am itu kan nggak punya arti, teman-teman. Hanya buat syarat aja supaya kalimatnya punya predikat. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya itu berupa to be, nah, subjek dan to be itu tidak boleh dipisah, teman-teman. Atau subjek dan linking verb itu nggak boleh ada apa-apa di tengah-tengahnya. Kenapa? Karena subjek dan to be itu bisa disingkat, bisa dijadikan satu. Kalau ada sesuatu di tengah-tengahnya nanti, itu jadi terhalang, nggak bisa disingkat. Contoh, I sama am itu kalau disingkat jadi am. You sama are jadinya your. He sama is jadinya his.
gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di tengah-tengahnya misalnya ada always, he always is, jadi nggak bisa disingkat karena ada kata always. Nah, makanya kalau mau ditambahkan keterangan, predikatnya berupa to be diletakkan di setelahnya maksudnya keterangan diletakkan di setelahnya to be, maksud saya ya, di setelahnya predikatnya. Seperti itu. Contoh teman-teman, I am here, saya di sini, bukan I here am. Gitu ya. Jadi kalimat yang strukturnya tepat itu adalah I am here. Seperti itu. Jadi am dulu baru keterangan tempat here. Seperti itu ya. Nah, kalau predikatnya dia verb tunggal itu verb yang punya arti tapi dia eh, pakai tidak pakai auxiliary. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, verb tunggal ini berupa verb 1, verb 2 dan verb SIS. Oke, jadi kalau predikatnya verb 2, verb 1, dan verb SIS, itu dia boleh dipisah dengan subjek. Artinya, beberapa jenis keterangan boleh jatuh di sebelumnya, boleh jatuh di setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Contohnya, I always come on time. Itu kalau diartikan saya selalu datang tepat waktu. Kalau teman-teman lihat, di sebelumnya come, di sebelumnya predikat, itu ada kata always. Itu adalah adverb of frequency, teman-teman. Oke, nah setelahnya come itu ada preposisi diikuti kata benda, yang mana itu adalah keterangan. Seperti itu. Nah, memang kalau misalkan keterangan itu berbentuk preposisi plus noun, dia pasti diletakkan di setelah kata yang dijelaskan. Bukan di sebelumnya ya, tapi pasti di setelahnya. Kalau dia berupa preposition plus noun. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir, kalau predikatnya berupa auxiliary verb bagaimana? Nah, kalau misalkan predikatnya berupa auxiliary verb, misalnya ya, teman-teman, would consider, misalnya lagi had been invented. Nah, untuk penempatan adverb, dia boleh di setelah auxiliary pertama. Gitu ya. Yang nggak boleh adalah di sebelum auxiliary pertama. Kenapa? Karena umumnya atau banyak jenis auxiliary itu bisa dijadikan satu dengan subjek, bisa dipendekkan. Contohnya I sama am itu jadinya am, I sama will jadinya I'll gitu ya, dan seterusnya. Kalau misalkan di sebelumnya sebelumnya auxiliary yang pertama ada adverbnya, nanti jadi nggak bisa disingkat. Nah, itu alasan kenapa adverb jangan diletakkan di sebelum auxiliary pertama. Boleh di setelah auxiliary pertama, boleh di setelah verbnya, atau boleh di setelah auxiliary kedua, dan seterusnya. Yang pasti jangan diletakkan di sebelum auxiliary yang pertama. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, slowly di situ adalah keterangan adverb of manner. Dia nggak boleh diletakkan di sebelumnya is. Jadi jangan bilang the world slowly is changing, jangan. Nah, tapi kalau misalkan slowly diletakkan di setelahnya verb, itu tetap benar. Jadi kita bilang the world is changing slowly. Itu juga betul, teman-teman, secara grammar. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah tempatnya keterangan ketika dia menjelaskan kata kerja di predikat. Jadi kita harus pahami bentuk predikat itu berupa apa. Seperti itu. Nah, kemudian saya tadi menyebutkan sebutan auxiliary. Jadi apa sih auxiliary itu? Auxiliary sendiri pengertiannya adalah kata kerja alias kata kerja bantu. Jadi dia sebenarnya juga verb, teman-teman. Cuman verb, helping verb gitu ya. Atau kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri di predikat alias hanya membantu kata kerja lain di predikat. Oke? Jadi setelahnya auxiliary itu harus ada verb gandengannya, teman-teman. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga besar. Yang pertama ada keluarganya do, yaitu do, does, dan did. Setelahnya auxiliary do, does, did, kalau ada verb, verb itu adalah verb 1. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada keluarganya to be, yaitu is, am, are, kemudian was, were, kemudian be, been, dan being. Nah, kalau ada auxiliary ini, maka verb setelahnya haruslah verb ing atau verb 3. Jadi hanya to be yang boleh diikuti dua jenis kata kerja ya, teman-teman, antara verb ing dan verb 3. Selain to be, tidak bisa. Semuanya pasti diikuti satu jenis kata kerja. Tapi to be bisa verb ing, bisa verb 3. Kemudian auxiliary yang ketiga itu ada have, has, dan had. Yang mana verb setelahnya haruslah verb 3. Dan yang terakhir ada keluarganya modal auxiliary, yaitu will, shall, can, must, may, might, should, could, sama would. Yang mana dia harus diikuti verb 1. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman tidak akan menemukan ada verb SIS dan verb 2 di setelah auxiliary. Karena verb SIS dan verb 2 itu tidak boleh dipakaikan auxiliary. Ya, teman-teman.
Mereka verb tunggal, bisa dibilang seperti itu. Oke, kemudian teman-teman harus ingat kalau auxiliary di dalam predikat itu boleh muncul lebih dari satu. Alias auxiliary ada dua, itu nggak apa-apa. Ada tiga, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi urutannya itu harus dari modal dulu. Jadi modal dulu, yaitu misalnya will gitu ya. Misalnya saya pakai will. Kalau setelahnya mau diikuti auxiliary lagi, itu urutannya have dulu. Jadi nomor satu modal, nomor dua have, nomor tiga adalah to be. Kalau do dash did nggak bisa dijadikan ini ya, teman-teman, nggak bisa dijadikan digabung dengan auxiliary lain. Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi nggak pernah ada kasus penggabungan auxiliary satu, dua, tiga, empatnya itu do nggak pernah, teman-teman. Pasti kalau ada do di akhir itu nanti kata kerja intinya. Jadi do-nya itu artinya melakukan, bukan do yang auxiliary ya, karena do yang auxiliary itu nggak punya arti, teman-teman. Nah, jadi urutannya will dulu, kemudian kalau mau ada have boleh. Jadi harus verb satunya have, karena setelah modal diikuti verb satu ya. Jadi will have, will has nggak ada teman-teman, atau apalagi will had ya. Kemudian setelahnya have, karena have itu harus diikuti verb 3, kalau diikuti to be, maka to be itu harus di verb 3 kan. Jadinya will have been. Nah, baru setelahnya kalau ada verb lagi, itu boleh verb ing, boleh verb 3, tergantung aktif atau pasif. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada have-nya gimana, Sar? Ya udah tinggal will, kemudian masukkan to be, tapi to be itu harus dibentuk jadi verb satu karena setelah modal harus verb satu. Jadinya will be. Seperti itu. Ya, itu adalah penggabungan auxiliary, teman-teman. Jadi urutannya dari modal dulu, kemudian have, kemudian be. Seperti itu. Kalau ada lebih dari satu auxiliary maksud saya. Nah, berikutnya, teman-teman. Nah, tadi kita belajar adverb ya, adverb yang menjelaskan predikat. Nah, sekarang adverb yang menjelaskan selain predikat. Nah, selain predikat di dalam kalimat itu ada banyak ya, ada subjek yaitu kata benda, ada juga kata sifat, itu yang kemarin kita pelajari, dan juga adverb juga. Adverb itu juga bisa dijelaskan oleh adverb yang lain, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama, tempatnya adverb ketika menjelaskan adjektif dulu. Kemarin kan kita sudah belajar adjektif yang panjang itu ya, teman. Jadi jenis-jenis adjektif di dalam kotak ini dan urutannya juga saya samakan. Oke. Nah, di sebelumnya determiner dan di tengah-tengahnya determiner deskriptif itu sebenarnya boleh kita selipin yang namanya keterangan. Nah, untuk jenis dan urutannya sudah saya kategorikan seperti ini. Jadi yang pertama adalah adverb of probability, caranya kita bilang mungkin. Bisa maybe yang gandeng ya. Kemudian perhaps, kemudian apalagi teman-teman, possibly, ada intinya yang artinya mungkin itu. Kemudian setelahnya ada negation, diikuti not, nggak apa-apa. Kemudian setelahnya distinguishing, even, nggak apa-apa ya. Kemudian kita pilih determiner salah satu di kotakan nomor 1, 2, 3. Ini. Kemudian di tengahnya itu boleh diikuti adverb lagi, yaitu adverb of degree. Biasanya misalnya most atau more gitu ya. Diikuti frekuensi juga boleh, setelahnya degree gitu ya. Commonly misalnya. Nah, baru setelahnya diikuti deskriptif atau epitet yang urutannya ada 8 kemarin, noun adjunct, kemudian kata benda yang dijelaskan. Jadi makanya subjek itu bisa kadang panjang banget, teman-teman. Kenapa? Karena ada keterangan yang biasanya nyempil di tengah-tengah kata sifat yang sepanjang ini. Seperti ini. Nah, ini nggak perlu dihafal, nanti teman-teman saran saya mohon ditulis ya supaya jadi catatan teman-teman seperti itu. Dan nanti ketika latihan tinggal sering-sering buka catatan masing-masing supaya hafal sendiri tanpa harus hafalan. Nah, ini kata sifat, teman-teman. Nah, sekarang ke kata keterangan yang menjelaskan kata benda. Nah, sebenarnya kata benda itu kemarin kan kita sudah belajar gini ya. Sebelumnya kata benda itu adalah kata sifat. Nah, kalau titik-titiknya di sebelumnya kata benda, kemungkinan besar itu adalah preposisi diikuti kata benda. Atau kalau enggak gitu antara tiga keterangan ini, teman-teman. Jadi keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan kalau keterangan cara bukan, kecuali gerund ya. Kalau gerund diikuti keterangan cara boleh. Keterangan apa ya? Of itu, teman-teman. Jadi nggak punya nama ya. Jadi of itu biasanya. Jadi kalau titik-titiknya setelah kata benda. Tapi kalau titik-titiknya sebelum kata benda, memang ada beberapa jenis keterangan yang bisa diletakkan di sebelum kata benda. Tapi ada syaratnya ya, teman-teman. Syaratnya adalah keterangan itu yang ini, keterangan yang ini, teman-teman.
yang bisa jatuh di sebelum kata benda. Dan umumnya kalau benda itu bisa dihitung dan jumlahnya tunggal, harus ada determiner ini, salah satu dari tiga ini. Jadi nggak boleh langsung diikuti kata benda. Seperti itu. Nah, untuk contohnya misalnya seperti ini, teman-teman. Not a good reason to live. Ini contoh aja ya, saya ambil dari novel. Jadi, not a good reason to live itu di situ kata bendanya adalah reason. Sebelumnya ada kata sifat a sama good. Nah, itu di sebelumnya a itu ada keterangan yaitu not. Jadi kita nggak bisa bilang not reason to live, bukan teman-teman. Nggak bisa ya. Tapi kalau ada a-nya bisa. Jadi not a reason to live. Itu bisa. Jadi nggak bisa langsung ketemu kata benda. Kecuali kalau benda itu tidak bisa dihitung. Gitu ya. Contohnya information itu kita nggak boleh kasih a malahan. Kita nggak bisa bilang not an information, nggak bisa. Jadi langsung not information. Karena information itu memang kata benda yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dikasih determiner a. Tapi kalau the boleh. Gitu ya. Jadi not the information itu nggak masalah. Seperti itu. Nah itu setelahnya reason ada to verb 1. Itu juga keterangan. Seperti itu teman-teman. Nah, keterangan juga itu juga bisa ada yang menjelaskan keterangan yang lain, gitu ya. Nah, contohnya adalah not here, bukan di sini. Di sini itu kan keterangan tempat, dijelaskan oleh kata not. Jadinya bukan di sini atau tidak di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kelas kata yang saya bilang paling tidak perlu di dalam kalimat, tapi karena jenisnya paling banyak juga, otomatis itu nanti untuk penempatannya teman-teman harus sesuaikan dengan makna. Gitu ya, kalau dimaknai bisa apa enggak, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita belajar mengenai special word. Jadi kelas kata kita sudah selesai. 7 kelas kata yang kita perlu pelajari di TOEFL itu sudah kita pelajari, kita sudah tuntas teman-teman. Nanti tinggal latihan-latihan gitu ya. Nah, kita belajar special word sekarang. Special word ini adalah kata yang penggunaannya itu unik atau berbeda dari teman-temannya di keluarganya, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang pertama ada penggunaannya really sama very. Nah, really sama very itu artinya sama-sama sangat. Kelas katanya juga sama, yaitu adverb of degree. Nah, cuman mereka ini beda penggunaan. Ya, sebenarnya di very-nya, teman-teman. Yang agak unik itu sebenarnya di kata very-nya. Jadi very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Oke, jadi kalau kita mau bilang saya sangat mencintaimu misalnya, kita nggak bisa bilang I very love you. Itu salah, teman-teman, secara grammar gitu ya. Nah, terus gimana kalau kita mau bilang saya sangat mencintaimu, kita pakai really. Nah, kalau really untuk menjelaskan kata kerja boleh. Jadi I really love you itu boleh. Gitu ya. Jadi very itu tidak boleh menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Jadi contoh ya, teman-teman. Aku sangat ingin pergi ke pantai. Nah, itu kalau ditranslate, I really want to go to the beach. Bukan I very want to go to the beach. Karena want itu adalah kata kerja. Nggak bisa dijelaskan dengan kata very. Gitu ya. Kemudian contoh kedua, aku sangatlah lelah. Atau aku sangat lelah. Yang mana lelah itu adalah kata sifat atau adjektif. Nah, ini baru boleh kita pakai very, boleh juga pakai really. Ya, contohnya kalau ditranslate, I am really tired atau I am very tired. Seperti itu. Kemudian special word yang kedua, teman-teman, itu adalah penggunaan kata enough, artinya cukup gitu ya. Nah, cukup ini peletakannya tergantung kata yang dijelaskan. Kalau enough ini menjelaskan kata benda, letaknya adalah enough-nya dulu baru kata benda. Nah, tapi kalau enough ini menjelaskan selain kata benda, misalnya kata kerja, kata sifat atau kata keterangan, maka letaknya adalah di setelah yang dijelaskan. Ya, jadi enough-nya di belakang, teman-teman. Contoh, aku tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, cukup di sini menjelaskan jumlah dari uangnya. Yang mana uang itu adalah kata benda atau noun. Maka cukupnya ini nanti diletakkan di sebelum kata bendanya. Jadi enough dulu baru money gitu ya. Ini kalau ditranslate, I don't have enough money to buy the car. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Contoh ya teman-teman. Nah, cukup di sini menjelaskan kata berani. Yang mana berani itu adalah kata sifat atau adjektif. Nah, maka cukupnya ini nanti kalau ditranslate diletakkan di setelahnya.
Gitu ya, teman-teman. Mohon maaf teman-teman ada suara bersih karena di sini angin sekali ya. Jadi ada apa namanya? Ada tetangga yang rumahnya itu kayak terkelupas gitu. Jadi kayak keras sekali suaranya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi ini kalau ditranslate Diana cukup berani untuk menantang Rudolf ini kalau ditranslate jadinya Diana is brave enough to challenge Rudolf. Jadi brave enough bukan enough brave ya karena brave itu kata sifat atau adjektif seperti itu. Nah, jadi kalau contoh ketiga misalnya Diana cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu adalah bahasa Inggrisnya good, teman-teman. Bahasa Inggrisnya mahir itu good sama dengan baik atau bagus gitu ya. Nah, kalau kita mau bilang cukup mahir berarti enough good atau good enough, teman-teman. Iya, betul. Good enough ya. Jadi kata sifatnya dulu, baru kata enough. Oke, jadi nanti kalau ditranslate, he is good enough at English. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada pengecualian juga untuk special word ini ya. Sorry, untuk enough ini ya, atau tambahan informasi maksud saya. Jadi enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Contoh teman-teman, sufficient enough itu secara makna dianggap pemborosan. Karena sufficient itu artinya juga cukup gitu ya, atau memadai gitu. Jadi cukup-cukup itu dianggap pleonasm atau pemborosan kata atau makna. Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu pemborosan makna banyak banget. Kalau teman-teman penasaran, itu ada di Google namanya pleonasm. Contohnya lagi repeat again itu nggak bisa ya teman-teman. Kalau mau bilang repeat ya repeat aja atau once again. Misalkan itu namanya pleonasm teman-teman. Contohnya lagi adequate enough itu juga dianggap keliru secara makna karena itu sama artinya cukup-cukup gitu. Jadi kalau artinya sudah cukup jangan ditambahkan enough seperti itu. Gitu ya, itu namanya pleonasm teman-teman atau pemborosan makna. Nah, berikutnya ada ever. Ever ini tidak bisa kita pakai sembarangan di kalimat positif. Contohnya kalau kita mau bilang, saya pernah memakan kaviar misalnya. Itu kita nggak bisa bilang, I ever ate caviar. Itu secara grammar keliru teman-teman. Ya, karena ever itu tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Nah, terus kapan pakai ever? Yang pertama, ketika di dalam kalimat itu ada namanya superlatif. Nah, superlatif itu apa? Superlatif itu adalah caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Contohnya yang paling mahal, yang paling besar, yang paling tampan, yang paling penting, yang paling ceria, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu baru boleh pakai ever kalau ada yang palingnya. Nah, untuk mengenali yang paling itu ketika teman-teman di dalam kalimat menemukan the most atau the est. Penggunaan the most sama the est itu sama kayak kita pelajari di hari kelima, yaitu penggunaan more sama Nah, kalau yang pakai more itu kalau mau bilang yang paling jadinya the most ya. Kalau yang pakai tambahan di belakang itu nanti kalau di superlatif tambahkan est untuk menambahkan arti yang paling seperti itu. Contohnya adalah platypus adalah hewan teraneh atau yang paling aneh. Nah, ini kalau ditranslate boleh ditambahkan ever. Jadinya platypus is the weirdest animal ever. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selain di superlatif, di kalimat tanya itu juga boleh. Contoh, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah, itu kan terus ditambahin tanda tanya gitu ya. Itu kalau pakai ever nggak apa-apa, teman-teman. Jadinya, have you ever been to Kawah Ijen? Seperti itu. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa karena ini kalimat tanya. Dihilangkan juga nggak apa-apa, teman-teman. Kemudian berikutnya di kalimat negatif atau semi negatif pakai ever juga tidak apa-apa. Ya, contohnya tidak satupun yang pernah dibuat manusia itu bertahan selamanya. Nah, itu kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Seperti itu. Yaitu pakai ever nggak apa-apa karena ada nothing. Itu dianggap negatif, teman-teman. Artinya kan tidak satupun. Seperti itu. Dan yang terakhir di kalimat pengandaian atau kalimat yang mengandung conjunction if. Nah, kalau ada conjunction if di dalam kalimat, mau pakai ever tidak apa-apa. Contoh ya, jika kamu nanti sempat main ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling di sekitar air terjun. Nah, itu kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa, teman-teman, karena ada if di
kalimat tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir itu penggunaan nor, no, not, sama non. Nah, memang mereka ini mirip ya, teman-teman, tapi penggunaannya itu beda-beda karena mereka punya kelas kata yang beda-beda. Yang pertama adalah nor. Nor ini dia adalah conjunction fan voice ya, otomatis penggunaannya yang ngikutin conjunction fan voice gitu ya. Cuman keunikannya nor ini dia ketika menghubungkan dua subjek dua predikat, subjek predikat setelahnya nor itu diinversi, teman-teman. Dan saya pernah menemukan sekali di soal TOEFL yang asli dari ITS, penggunaan nor ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada no, teman-teman. No itu dia adalah penanda jumlah kata bendanya. Caranya kita bilang tak satu pun gitu ya, atau nol gitu. Dia adalah adjektif yang determiner. Lebih tepatnya cardinal number atau quantifier. Penanda jumlah lah intinya gitu, teman-teman. Kemudian ada not. Not itu yang hari ini kita pelajari. Namanya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, fungsinya apa? Umumnya not ini menjelaskan kata sifat, kata kerja, kata keterangan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada non. Non itu dia adalah kata ganti sama dengan nothing sama nobody atau no one. Itu juga kata ganti, teman-teman. Fungsinya sebagai subjek atau objek di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya? Sepertinya nggak ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh soalnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikatnya ya. Di situ ada kata store. Sebentar, apakah sudah saya tandai? Oke, sudah. Jadi store itu adalah predikat, artinya menyimpan. Makanya ada di HP itu kita bilangnya storage. Itu kan penyimpanan. Itu kata bendanya, teman-teman. Kata kerjanya adalah store, artinya menyimpan. Subjeknya adalah brain cells. Di sebelumnya ada conjunction by which. Ya. Di setelahnya itu ada predikat is clearly understood. Subjeknya adalah the mechanism. Nah, kalimat sudah lengkap, teman-teman. Tidak ada masalah dengan sentencing ya. Masalahnya adalah di phrasing. Kalau masalahnya di phrasing, teman-teman harus lihat titik-titik itu berada di mana, di bagian apa. Ternyata dia di dalam predikat, teman-teman. Yang mana dia menjelaskan kata kerja berarti ya. Nah, yang menjelaskan kata kerja itu hanya bisa ada dua. Yang pertama adalah auxiliary itu sendiri. Yang kedua adalah keterangan atau adverb. Nah, tapi kalau kita cek di ABCD itu nggak ada yang auxiliary ya, teman-teman. Adanya adalah keterangan, yaitu yang Charlie. Betul, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Jadi, cara bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan itu tidaklah dipahami dengan jelas. Atau mekanisme bagaimana sel-sel otak itu menyimpan ingatan itu tidak ya dipahami dengan pasti atau dengan jelas seperti itu. Oke, nice. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama. Dicari predikatnya dulu. Di situ ada are, subjeknya amobas ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tidak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata sifat small. Nah, kalau kata sifat, itu yang bisa menjelaskan hanyalah kata keterangan. Di pilihan A, B, C, D yang kata keterangan saja, itu adalah yang alpha ya, teman-teman. Itu adalah keluarganya adverb of degree. Sama kayak very, sama kayak more, sama kayak the most tuh ya, dan teman-temannya itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Oke, lanjut ke contoh ketiga. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada showed. Subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subject her parents, predikatnya recognize and encourage. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Tidak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Nah, titik-titik itu berada di sebelum kata benda child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena nanti predikatnya, maksudnya karena nanti subjeknya double. Gitu ya. Maka ini harus kita rubah menjadi keterangan. Cara merubah kata benda menjadi keterangan adalah ditambahkan preposisi sebelumnya.
Gitu. Jadi tugas kita di situ mencarikan preposisi. Kita cek ABCD ya. Yang alpha di situ ada predikat teman-teman berupa auxiliary verb. Ini tidak bisa kita masukkan ke dalam titik-titik. Seperti yang saya sampaikan di hari pertama, predikat kalau di soal structure TOEFL itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Gitu ya. Dan juga kita memang tidak butuh predikat lagi. Berarti yang alpha salah. Kalau yang bravo ada subjek predikat conjunction. Hati-hati teman-teman. Yang bravo ini sebenarnya kalau dihitung-hitung subjek predikatnya nanti benar. Oke, subjek predikatnya nanti jadinya 3, conjunctionnya 2. Cuman urutan conjunction subjek predikat itu kebalik. Itu kan harusnya conjunction dulu, baru subjek, baru predikat gitu ya. Tapi itu tidak, subjek predikat conjunction. Jadi setelahnya conjunction itu harus ada subjek predikat seperti itu. Nah, yang bravo itu salah karena dia kebalik gitu ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek she, ada predikat was, sedangkan itu subjek predikat dan tidak ada conjunction, tidak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang delta, as di situ preposisi artinya sebagai. Jadi nanti kalau diartikan sebagai seorang anak kecil, pematung Anne Whitney itu menunjukkan bakat artistik dan intelektual yang tinggi yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silakan. Nggak ada ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita coba ke latihan soal nomor 4. Silakan teman-teman coba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, waktunya habis. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, Charlie, dan juga Delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada auxiliary verb berupa are attempting itu ya. To be verb ing. Subjeknya designers, teman-teman. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat gitu ya. Nah, berarti nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing, teman-teman. Nah, titik-titik ini berada di sebelum kata benda. Nah, kata benda ini tidak boleh kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double, teman-teman. Ya, jadi nggak bisa kita biarkan jadi tetap kata benda. Nah, kelas kata yang merubah kelas kata lain itu adalah preposisi. Dan cuma preposisi ya, teman-teman. Kelas kata yang lain selain preposisi itu nggak ada yang merubah kelas katanya orang lain gitu. Nah, berarti di sini kita carikan preposisi. Yang alfa bukan ya, karena itu conjunction, teman-teman. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang bravo itu but juga conjunction, apalagi dia fanboys. Fanboys itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Ya, bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie with itu dia adalah preposisi, jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta once itu punya dua kelas kata, teman-teman. Once itu bisa jadi conjunction, artinya ketika gitu ya. Nah, tapi once itu juga bisa jadi keterangan, artinya pernah atau sekali gitu. Yang mana kita tidak butuh conjunction, juga tidak butuh keterangan, kita butuhnya preposisi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Jadi kalau diartikan, eh, dengan atau bersamaan dengan atau beriringan dengan kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin, maksudnya bermesin itu banyak alat elektronik gitu ya dalamnya teman-teman. Nah, para desainer ruangan itu sedang berusaha untuk menyesuaikan mereka dengan interior yang
kurang atau apa ya, yang kurang warmer itu yang kurang banyak ukiran. Severe itu sebenarnya artinya parah, teman-teman, atau serius gitu ya. Tapi maksudnya di sini ini adalah karena hubungannya dengan ruangan. Jadi maksudnya itu ruangannya itu tidak terlalu banyak ukiran. Karena kalau kita bayangkan misalkan di pojokan itu ada banyak ukiran yang besar, nanti mau naruh AC itu jadi nggak bisa di pojokan. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Kalau warmer di sini maksudnya lebih santai. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang mencakup tentang vocab, teman-teman. Sir, yang termasuk preposisi itu apa aja? Nah, preposisi itu ada sekitar 100 atau hampir 200, teman-teman. Yang mana nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi untuk contohnya ada banyak ya. Ada with, ada without, ada misalnya lagi of, ada in, on, at, ada for, ada about, ada eh, banyak, teman-teman. Across misalnya, along, itu semuanya adalah preposisi. Tapi preposisi itu totalnya banyak banget, teman-teman. Ada sekitar, kalau saya nggak salah ya, itu 180-an. Seperti itu. Tapi ya nggak keluar semua di TOEFL, nggak, teman-teman. Oke, yang sering-sering aja, misalnya for, misalnya with, misalnya about, misalnya around, over, dan seterusnya. Kemudian, sir, mechanize itu bukannya verb ya. Nah, mechanize itu bisa jadi verb, ya, teman-teman, kalau dia ada objeknya. Jadi kalau teman-teman cek di kamus, sebentar, saya bukakan kamus dulu. Nah, misalkan kita cari kata mechanize, verb satunya ya. Ternyata di sini langsung dikasih bentuk ed-nya, teman-teman. Jadi mechanized juga mekanis pakai S ya. Kalau di British itu kan bedanya, kalau bahasa Inggris yang Amerika biasanya pakai Z, kalau Inggris itu pakainya S. Biasanya seperti itu. Nah, kelas katanya dia adalah adjektif atau kata sifat. Walaupun di bawah itu kita dikasih keterangan, mechanize itu bisa jadi kata kerja. Mechanize itu verb satunya ya. Tapi dia adalah kata kerja yang transitif. Teman-teman masih ingat nggak kata kerja transitif itu kata kerja apa? Materi kita chapter 3. Ya, betul, perlu objek. Nah, jadi mechanize itu verb satunya itu dia butuh objek. Artinya harus ada objek setelahnya. Nah, kalau kita lihat di soal tadi di PPT ini ya, di setelahnya mechanize itu langsung koma, nggak ada objeknya. Masih ingat teman-teman kalau ada kata kerja yang butuh objek tapi nggak ada objeknya, maka kata kerja itu ada yang masih ingat. Kalau ada kata kerja butuh objek tapi nggak ada objeknya, maka kata kerja itu bagaimana, teman-teman? Iya, dia adalah pasif ya, dan pasif itu ada dua, cumaan teman-teman. Kalau di predikat bentuknya adalah be verb 3, kalau di selain predikat atau yang bukan predikat itu adalah verb 3. Karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi kalau ditanya apakah mechanize di sini verb, itu verb. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Materi kita hari pertama, teman-teman. Ya, jadi verb 3 itu dia adalah kata kerja yang berubah menjadi kata sifat. Jadi kalau ditanya apakah dia kata kerja? Iya. Nah, tapi di dalam kalimat ini fungsinya dia sebagai kata sifat, bukan lagi kata kerja. Atau namanya participle. Seperti itu. Oke, dan kata sifat nggak bisa jadi predikat. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Charlie, juga ada jawaban Delta ya. Seperti biasa kita cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada can be cultivated, subjeknya adalah daily list, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi sebelum koma itu ada nesnes. Teman-teman kalau menemukan ada kata yang berakhiran dengan nesnes, 90% itu adalah kata benda.
Nah, kata benda ini tidak bisa dibiarkan tetap jadi kata benda karena nanti subjeknya double gitu ya. Otomatis ini harus dijadikan keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya kata benda hardiness itu. Oke, cari ABCD yang preposisi. Yang alpha, there itu dia adalah possessive adjective yang kemarin kita pelajari ya, yaitu kata sifat dari keluarga determiner yang menunjukkan kepemilikan benda itu. Jadi benda itu miliknya siapa. Seperti itu. Nah, kita tidak butuh kata sifat karena kata sifat itu nanti tidak merubah kata benda, hanya menambahkan arti saja. Gitu ya. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada jadi gini teman-teman. Since itu dia punya dua kelas kata. Ya, since itu dia bisa preposisi artinya sejak. Nah, tapi ini nggak bisa diartikan sejak ya, karena hardiness ini bukan kata benda waktu. Kata benda waktu itu contohnya tahun, bulan, hari, jam, ataupun kejadian sejarah, peristiwa nama-nama peristiwa sejarah, misalnya Perang Dunia II, contohnya lagi kemerdekaan Indonesia itu ya. Jadi sejak kemerdekaan Indonesia itu bisa. Tapi hardiness itu artinya adalah tingkat kemampuan bertahan hidup yang baik. Itu bukan kata benda waktu, teman-teman. Otomatis since di sini artinya bukan sejak. Nah, since itu punya arti lain yaitu karena. Yang mana dia adalah conjunction. Nah, kita tidak butuh conjunction ya, teman-teman, karena subjek predikat di kalimat ini cuma satu. Seperti itu. Berarti bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalimat majemuk itu selalu butuh konektor. Kalimat majemuk atau kompleks atau compound sentence, itu wajib ada satu conjunction karena subjek predikatnya minimal dua, teman-teman. Gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau yang bravo itu ada preposisi because of. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Ya, nanti kalau diartikan, karena kemampuan bertahan hidupnya yang baik, daylilies itu sejenis bunga kalau saya nggak salah ya. Jadi sejenis bunga lili gitu. Itu bisa dibudidayakan cenderung dengan mudah. Seperti itu. Sir, kata yang berakhiran dengan y, ness, apakah pasti dia noun? Nah, bisa diartikan seperti itu. Jadi misalnya happy itu kan kata sifat, teman-teman. Artinya bahagia. Tapi kalau ditambahkan ness, happiness, itu kebahagiaan. Itu jadi kata benda. Contohnya lagi, lazy. Lazy itu artinya malas. Nah, kalau laziness itu kemalasan. Atau apa ya, bahasa Indonesia yang enak itu sifat malas gitu. Nah, itu kata bendanya. Gitu ya. Jadi malas itu kata sifat, kemalasan atau eh, apa ya, sifat malas itu dia adalah kata bendanya, seperti itu. Bisa disimpulkan seperti itu, Miss Gina. Kemudian sir mau make sure because of itu preposisi, because aja itu conjunction. Betul, Miss. Itu saya sampaikan juga di hari kedua. Ketika kita belajar conjunction, saya sampaikan ke teman-teman ketika membahas because saya tambahkan dengan hati-hati dengan because of. Because itu conjunction, because of itu preposition. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Because of itu tidak boleh diikuti subjek predikat, hanya boleh diikuti kata benda sebagai nanti yang dirubah jadi keterangan. Tapi kalau because itu kebalikannya. Harus ada subjek predikat setelahnya. Seperti itu. Karena itu conjunction gitu ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ke nomor sebentar. Ke nomor berikutnya, silakan. Oke, waktunya habis. Apakah ada yang sudah nemu jawaban? Atau kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Kalau teman-teman cari predikat, di situ ada verb 2, yaitu developed. Subjeknya itu adalah the technology. Gitu ya, teman-teman. Nah, otomatis kalimat sudah lengkap. Subjek dan juga predikatnya sudah ketemu. Nah, tapi setelah titik-titik, itu ada that of. Seperti yang kemarin kalau nggak salah di sesi sore atau sesi malam, saya lupa. Ada yang bertanya caranya membedakan that yang artinya itu dengan that yang conjunction bagaimana. Terus saya menjelaskan kalau teman-teman menemukan ada that of,
sudah pasti that itu bukan conjunction. Ya, teman-teman, kalau ada that of, that-nya itu apalagi sebelumnya nggak ada komanya, itu sudah pasti that-nya bukan conjunction. Maksud saya maaf, teman-teman, maksudnya gini. Karena kalau that yang bukan conjunction itu sebelumnya pakai koma boleh, gitu ya. Nah, that-nya ini dia ada dua kemungkinan. Sorry, kemungkinannya cuma satu, maaf teman-teman. Jadi gini, that itu kan ada yang artinya itu, ada yang artinya bahwa atau yang gitu ya. Kalau yang artinya itu, dia ada dua. Dia bisa jadi pronoun atau kata ganti. Contohnya, that is my book. Itu adalah bukuku. Nah, setelahnya that itu langsung diikuti is. That is my book. Itu adalah bukuku. Nah, tapi kalau di TOEFL, that yang pronoun ini, di TOEFL structure ya, tidak dipakai. Itu makanya kalau menemukan, maaf teman-teman. Saya ralat lagi ya, karena ini pronoun teman-teman. That di sini pronoun, kata ganti. Maaf, bukan nggak keluar. Maaf. Jadi that ini juga keluar ya. That yang pronoun ini juga keluar artinya itu. Kemudian that itu yang kita kemarin pelajari itu adalah yang adjektif. Yang mana setelahnya itu harus ada kata benda dulu baru nabrak bagian kalimat yang baru. Nah, itu kan ada of, itu kan bagian kalimat yang baru gitu ya. Nah, ini maksud saya itu bukan adjektif tapi pronoun. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sedangkan that yang conjunction itu setelahnya harus ada subjek predikat atau ada juga beberapa that itu yang langsung diikuti predikat saja. Karena ada that yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi kalau teman-teman menemukan ada that of, that-nya itu udah pasti dia adalah kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Nah, kata ganti itu fungsinya antara dua, teman-teman. That yang pronoun bisa diulang lagi atau kita buka kamus saja ya, teman-teman. Nah, jadi kita cari kata that. Nah, di sini langsung keluar di satu kolom ya, teman-teman, atau satu kategori. Jadi that itu bisa jadi determiner, materi kita kemarin. Determiner itu salah satu keluarga adjektif. Jadi bisa dibilang ini adjektif, cuman bedanya dengan adjektif umumnya atau deskriptif, dia selalu butuh kata benda setelahnya. Tapi that itu juga bisa jadi kata ganti, guys. Ya, jadi dia bisa juga berdiri sendiri entah di subjek, entah di objek. Tanpa kata benda maksud saya. Karena kata ganti nggak boleh diikuti kata benda lagi. Nanti jadi double seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya kita cari that. Nah, contohnya yang pertama itu that's not true. That's ini singkatan ya, teman-teman, dari that is. Jadi that is not true. Nah, artinya itu tidak benar. Nah, that-nya di situ fungsinya sebagai subjek, dia berdiri sendiri. Yang mana dia adalah kata ganti atau pronoun. Nah, that itu juga bisa jadi kata sifat atau determiner yang kemarin kita pelajari. Tapi syaratnya setelahnya harus ada kata benda sebelum nabrak bagian kalimat yang lain. Contoh teman-teman, ini ya, I've got that pain. Sorry, I've got that pain. Sorry ya teman-teman. Nah, contohnya ini. Nah, setelahnya that itu ada kata benda pain. Ini tidak mungkin kata ganti karena kata ganti itu tidak boleh ketemu kata benda, teman-teman. Ya, otomatis ini bukan kata ganti, tapi ini adalah kata sifat atau determiner. Seperti itu, ya. Jadi that yang pronoun itu tidak boleh ketemu kata benda lain, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi karena ini that-nya kan ada dua, teman-teman. Ada yang determiner, ada yang pronoun. Seperti itu. Gitu ya. Atau kalau teman-teman menemukan ada that of, contohnya tadi di soal kan ada that of. Ini sering sekali keluar di soal structure TOEFL. Kalau ada susunan that of, that-nya itu adalah kata ganti. Sudah fix, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata ganti. Kenapa? Karena di soal sudah ada subjek. Nanti subjeknya jadi double. Otomatis ini kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sini. Nah, di pilihan ganda, preposisi itu cuma satu. Yaitu yang delta. Nah, otomatis jawabannya delta, teman-teman. Kalau yang alfa sama bravo, itu dia adalah kata sifat ya. Kata pronoun atau kata ganti itu tidak boleh dikasih kata sifat. Itu bedanya kata ganti sama kata benda. Gitu ya. Kalau yang Charlie not likely itu kata keterangan dijelaskan oleh kata keterangan yang lain yaitu not.
Nah, kata keterangan itu tidak bisa menjelaskan kata ganti. Atau gini, bukan nggak bisa menjelaskan ya, teman-teman. Tidak bisa merubah, maksud saya. Tidak bisa merubah kelas kata dari kata ganti. Yang bisa merubah kelas kata hanyalah preposisi. Jadi jawabannya yang delta. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen cek di kamus, misalnya ya, penasaran banget unlike itu gimana sih, masa itu preposition? Teman-teman cari aja di kamus. Unlike. Nah, kelas katanya adalah preposition. Pasti setelahnya ada kata benda atau kata ganti untuk yang dirubah menjadi keterangan. Contohnya ya, Tammy was unlike any other woman. Contoh lagi, it's unlike Greg. Contoh lagi, unlike most people. Ya, jadi unlike itu pasti ada objek yang dirubah menjadi keterangan karena dia preposisi, teman-teman. Dan itulah penggunaan preposisi. Gitu ya. Lanjut nomor 7, teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Oke, saya lihat ada jawaban delta dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada verb SES yaitu kills. Kemudian, nah subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma ya, teman-teman. Cari koma satu lagi. Nah ini koma satu lagi. Subjeknya adalah copper sulfate. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah tapi di sebelumnya titik-titik ada kata benda sebagai objek yaitu algi. Di setelahnya titik-titik ada gerund. Ya teman-teman, dia juga objek. Berarti objeknya ini nanti ada dua, ada pemborosan objek. Yang mana tidak boleh. Otomatis objek yang kedua ini bisa kita rubah menjadi keterangan. Caranya sebelumnya ini ditambahkan dengan preposisi. Nah di pilihan ganda yang preposisi itu ada dua. Antara Charlie atau Delta. Nah kalau seperti ini nggak ada cara lain teman-teman. Cara satu-satunya adalah dengan diartikan. Jadi misalkan kalau yang Charlie kita masukkan di titik-titik, nanti artinya menjadi copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air. Kan nggak enak ya? Berarti Charlie bukan. Pasti jawabannya yang delta. Itu kalau diartikan nanti, copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup itu membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata-invertebrata air yang lain. Nah, lebih enak yang delta. Otomatis jawabannya adalah yang delta. Karena kalau preposisi itu dia membentuk keterangan dan keterangan itu cara satu-satunya itu lewat konteks, teman-teman. Jadi kalau ada jawaban lebih dari satu yang bisa kelas katanya dimasukkan di titik-titik, mau nggak mau harus diartikan. Gitu ya. Nah, oke, itu tadi adalah, sebentar teman-teman, itu tadi adalah materi tentang, oh, otomatis tertutup ya, sebentar teman-teman. Nah, mohon maaf. Itu tadi adalah materi tentang adverb sambil saya absen ya. Sorry, sebentar saya share lagi teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan, boleh ditulis dulu sebentar ya. Saya absen dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Oke, sudah selesai saya absen dan ada dua pertanyaan. Yang pertama, Sir, yang latihan 6 ada kuncinya enggak? Nah, kuncinya itu kalau nggak salah ada di kolom deskripsi. Atau nanti saya cek ya, teman-teman. Kalau nggak ada, nanti saya upload untuk di kolom deskripsinya supaya bisa teman-teman download. Karena kalau untuk videonya belum sempat, teman-teman, untuk membuat kuncinya. Kemudian, Sir, untuk latihan chapter 6 belum ada pembahasan. Nah, kalau pembahasan, mohon maaf. Karena saya belum sempat ya, teman-teman. Jadi belum bisa membuatkan videonya.
Sir, apakah ada cara gampang mengenali kelas kata? Nah, ini berarti vocab, teman-teman. Kelas kata itu adalah vocab. Kalau saya dulu pertama belajar atau pertama mengenal kalau ada kelas kata, itu saya dengan arti. Tapi itu kadang salah ya, teman-teman. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Dulu saya pakai arti, teman, pakai kayak analogi gitu, pakai logika. Jadi misalkan sakit. Sakit itu kan menunjukkan sifat menunjukkan keadaan benda atau sifat bendanya, gitu kan? Nah, yang fungsinya menjelaskan benda itu adalah kata sifat. Nah, biasanya saya seperti itu. Nah, tapi cara itu tidak selalu bisa, teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu ada beberapa perbedaan. Contohnya gini, misalnya iri hati atau apa teman-teman? Iri hati atau apa, ya iri gitu ya. Iri itu kan bahasa Inggrisnya jealous, sama cemburu, sama kayak cemburu. Nah, jealous itu memang kata sifat. Tapi tidak menentukan kalau ada kata yang kalau ada kata yang artinya adalah cemburu atau iri, itu adalah kata sifat. Maksud saya, kalau ada kata yang artinya itu iri atau cemburu, belum tentu kata itu adalah kata sifat. Karena ada kata yaitu envy, teman-teman, yang mana dia kalau kita cek di kamus, itu dia adalah kata kerja. Jadi memang cara yang paling menurut saya ya teman-teman, cara yang paling akurat 100% adalah dengan cara melihat kamus, dan saran saya teman-teman tulis di dalam catatan teman-teman. Karena kalau nggak ditulis, saya sendiri ngalami teman-teman. Entah dari game, entah dari film, itu kalau nggak ditulis pasti lupa, pasti hilang. Tapi kalau ditulis ketika kita lupa, kita tinggal buka. Dan enak kok teman-teman. Kayak ada apa ya? Sense of progress. Jadi kayak kita ngerasain ada progress ketika kita ada rekam jejak belajarnya. Jadi ada tulisan, apalagi kalau teman-teman ada yang tulisannya rapi banget. Beda kayak saya ya, tulisannya kayak ceker ayam gitu. Nah, itu beda banget. Kayak kalau dilihat itu pasti menyenangkan gitu, teman-teman. Jadi ada apa ya? Ada ada histori belajarnya. Kalau di browser kita ada histori pencarian. Kalau di buku catatan teman-teman itu histori belajar teman-teman. Jadi dan itu yang saya sarankan untuk bikin sendiri. Karena lebih bisa hafal ketika pemahaman itu memang dari kita sendiri atau tulisan kita sendiri seperti itu. Jadi saran saya, mungkin teman-teman bisa mencoba yang cara saya dulu, yaitu dengan melogika. Tapi yang saya sarankan tadi ya, yang saya sampaikan tadi, itu tidak 100% akurat. Karena ada perbedaan budaya di Indonesia dan di Amerika. Walaupun sedikit, tapi ada teman-teman. Ada perbedaan, contohnya tenses, itu kan kita nggak punya. Kita bilang makan, ya makan aja. Nggak ada makaning, makanat, dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Inggris tuh ada makan itu eat, ate, eating, eaten, eats, ate, apalagi to eat, ada misalnya have eaten, is eating, ada yang is eaten juga, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu tenses-tensesan. Dan ada juga perbedaan budaya di pembentukan noun phrase. Ketika adjektif ketemu kata benda. Nah, kalau kita bilangnya kata benda dulu, misalnya rumah yang bagus. Rumahnya dulu baru yang bagus, kata sifat gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dibalik, yang bagusnya dulu. Jadi good, baru rumahnya, yaitu house. Seperti itu. Nah, jadi cara gampangnya memang menggunakan analogi dengan mengartikan gitu ya. Nah, tapi itu tidak 100% akurat. Karena saya dulu juga pakai cara itu, tapi nggak akurat. Seperti itu. Cara yang paling akurat, teman-teman buka kamus dan saran saya ditulis. Bener vocab plus kelas kata. Tapi kadang vocab suka lupa-lupasan. Nggak apa-apa, teman-teman. Karena lupa itu memang sifatnya kita. Kita nggak bisa mengingat semua vocab yang ada dalam bahasa Inggris. Apalagi dalam bahasa Inggris itu vocab setiap minggu itu di-upgrade. Ya, atau pasti ada kata baru. Contohnya gini, Google, Google itu dulu artinya mata mainan, teman-teman. Jadi matanya boneka itu namanya Google. Sorry, mata mainan atau ini ya. Ya, kalau nggak salah mata mainan untuk boneka itu yang bisa ditempeli di boneka untuk matanya gitu ya. Itu namanya Google. Nah, kemudian sejak ada perusahaan namanya Google, itu ya. Nah, Google punya arti baru, yaitu perusahaan besar namanya Google. Nah, sekarang Google itu bisa jadi kata kerja. Dulu nggak ada. Ketika Google pertama pertama kali ditemukan, dia cuma kata benda, nama suatu perusahaan. Nah, sekarang ada namanya googling. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, Google itu bisa jadi kata kerja. Artinya mencari di Google. Seperti itu. Nah, jadi kata itu apa namanya teman-teman? Bertambah-tambah terus dalam bahasa Inggris. Dan memang untuk lupa itu memang wajar. Karena ada banyak sekali.
Nah, tapi kalau lupa ada rekaman kan enak. Kita tinggal buka rekaman atau buka ini ya, catatan kita. Maksudnya rekaman itu catatan teman-teman. Makanya saya selalu menyarankan untuk dicatat. Kalau dapat vocab baru tentunya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lupa lihat, lama-lama akan hafal sendiri. Trust me guys, karena saya sendiri mengalami seperti itu. Jadi banyak vocab itu yang menurut saya nggak paham itu artinya apa. Misalnya proliferate, itu sering keluar di reading ya, untuk akhir-akhir ini teman-teman. Proliferate itu apa? Proliferate maksud saya. Proliferate, ternyata artinya menjadi banyak atau menjadi populer. Nah, lama-lama ketika saya lupa buka. Nah, ketika muncul lagi itu lama-lama akan ingat sendiri tanpa harus hafalan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Apalagi saya paham kok, pasti teman-teman ini banyak yang udah mungkin berkeluarga, mungkin ya, ada yang udah berkeluarga, ada yang sudah bekerja juga. Yang mana itu juga apa namanya, teman-teman? Mengganggu bukan mengganggu sih, intinya proses belajar kita itu tidak sebaik ketika kita masih kecil dulu. Jadi kinerja otak kita itu tidak sebaik yang dulu untuk belajar seperti itu. Karena ada tuntutan-tuntutan yang lain tadi. Jadi saran saya ditulis teman-teman. Supaya ada catatan. Supaya ada rekaman. Seperti itu. Gimana? Apakah ada pertanyaan lain sebelum kita dismiss the class? Oke, ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum and have a good day, guys. See you next time.